Ya, yang udah pasti di saat pandemi COVID-19 ini, semua bisnis boleh dibilang hampir rata-rata menurun omsetnya. Dan menurun omset tersebut berarti menurun yang namanya income kepada kita semua juga, Bapak Ibu. Dan saya pun alami di bisnis saya terjadi penurunan selama pandemi ini sebanyak 80%. Nah, luar biasa sekali, terjun bebas itu omsetnya. Nah, boleh dibilang bahkan untuk efisiensi satu toko saya pun harus ditutup dulu sementara, yang akan dibuka lagi nanti bulan Juni. Dan akhirnya ada sekitar 4 karyawan saya harus dirumahkan dahulu, dan nanti akan saya panggil lagi di bulan Juni. Nah, ini luar biasa sekali di 3i saya lihat. Di 3i ini justru kenapa kita yang Bapak Ibu ya harus berjuang di bisnis ini. Karena kita tidak boleh yang namanya menggantungkan kepada satu sumber penghasilan saja. Mungkin saat kita di zona nyaman, kita sedang enak-enaknya kerja, enak-enaknya bisnis, semua berjalan gampang. Seperti saya pun alami. 2019 akhir saya sedang menyusun rencana bisnis untuk tahun 2020. Begitu tahun 2020, bulan 3, saya terakhir masih pameran emas berlian di Novotel. Begitu tanggal 16, besoknya diumumin mulai tidak boleh lagi melakukan aktivitas banyak di luaran. Itu benar-benar langsung drop bisnis saya langsung saat itu juga. Nah, untuk saja itu pentingnya kita membangun aset untuk mendapatkan passive income, Bapak Ibu. Jadi di 3i ini kita sedang bangun aset. Kita berjuanglah di 3i ini supaya kita nanti, jika kita kan tidak tahu lagi nanti bakal ada apa lagi krisis-krisis berikutnya. Nah, mumpung kita masih bisa berjuang di bisnis ini, kita berjuanglah. Dan nanti kita lihat saat mereka mempunyai income yang sangat luar biasa di 3i, mereka walaupun harus dirumahkan, bekerja di rumah, semua itu tetap bisa menghasilkan penghasilan buat kita. Sedangkan kita harus sadar, tidak semua pekerjaan, tidak semua bisnis bisa dikerjakan dari rumah. Itu harus kita sadari, Bapak Ibu. Dan melalui 3i ini kita bisa mengerjakan dari rumah, seperti halnya saya seperti POP online ini luar biasa sekali, Bu Esther, menurut saya di bisnis 3i. Nah itu Bu Esther ya. Ya Pak. Jadi ini yang pengalaman yang Pak Otto rasakan ya sebagai seorang pengusaha ya, punya bisnis konvensional itu tidak salah, tapi pesan dari Pak Otto adalah kita jangan sampai bergantung pada satu keran penghasilan ya, dan itu pasti benarnya ketika kita rasakan saat ini. Nah Pak Otto, bagaimana dampak 3i Networks ini dalam masa-masa kesulitan ya, seperti yang tadi Pak Otto bilang bahwa tidak semua bisnis itu bisa kita kerjakan dari rumah. Kalau kita bilang work from home, semuanya memang bisa dikerjakan rumah, tapi ya mungkin efektivitasnya akan sedikit. Suaranya putus-putus, Bu Esther, koneksinya kayaknya. Oke. Baik Pak. Jadi mungkin Bapak sedikit menceritakan tentang sudah jelas Pak? Ya udah jelas. Ya. Oke. Ya. Mungkin Pak Otto bisa menceritakan tentang bagaimana dampak dari 3i Networks ini ya, mungkin buat Bapak secara pribadi itu, dengan kestabilan mungkin sedikit agak compare dengan bisnis konvensional tadi Bapak sudah ceritakan. Nah, bagaimana dengan 3i sendiri yang Bapak alami dan juga semua tim yang sedang menjalankan bisnis ini, Pak? Ya, oke Bu Esther ya. Ya, kalau saya sebagai pebisnis ya, karena kan bagi saya bisnis itu adalah menghasilkan active income. Sedangkan di 3i ini bagi saya adalah passive income. Saya pun ada beberapa passive income yang saya dapatkan dari seperti sewa-sewaan apartemen ya. Nah, saat ini saya berasa banget. Waktu itu saya merasa bisnis sewa-sewaan ini sangat luar biasa sekali mendatangkan passive income. Tetapi begitu kena pandemi seperti ini, itu boleh dibilang sewaan apartemen saya jadi nggak laku, Bu Esther. Nah, bukan apa-apa, karena mereka pun saat ini mereka aktivitas sudah kurang di luaran, banyak yang dipecat, banyak yang di PHK, itu mengakibatkan tingkat hunian saya pun akhirnya berkurang. Nah, untung saja di 3i ini, walaupun memang secara omset agak menurun, tetapi itu tidak begitu berpengaruh terhadap income yang saya dapatkan, Bu Esther. Nah, ini luar biasanya sekali di bisnis 3i ini, Bu Esther. Jadi memang inilah kalau saya bilang, cara membangun aset, cara membangun passive income dengan modal yang sangat minim sekali. Yang penting kita mau berjuang saja di bisnis ini. Karena walaupun kita mempunyai istilahnya punya sewa-sewaan properti, itu pun kita bukan tidak berjuang, Bu Esther. Kita berjuang bercicilan loh. Kita berjuang masa pembangunan. Kita lagi berjuang lagi nanti masa kosong daripada apartemen kita, properti kita tersebut. Nah, itu kita berjuang juga sebenarnya. Nah, kalau di 3i bedanya, kita berjuang itu benar-benar berjuang dengan modal yang sangat kecil, tapi hasilnya sangat maksimal sekali. Itu yang luar biasa di 3i yang jika saya compare dengan passive income, gitu Bu Esther. Nah, begitu Bu Esther ya.
Ya, baik, luar biasa ya Pak Oto ya. Nah, Pak Oto sekarang udah silver agency. Boleh siapa apa yang Bapak dapatkan yang Bapak sudah capai ya? Karena saya dengar-dengar dari bonus itu murni Bapak malah bisa membeli aset, nambah aset produktif lagi. Mungkin bisa sharing sedikit Pak Oke. pencapaian bonus-bonus dari 3iNet. Silakan minum dulu Pak, boleh. Ya, sebentar ya. Oke, ya makasih. Ya, Bu Esther. Jadi begini Bu Esther ya. Kalau saya bilang dengan triai seperti ini, saya memang ini luar biasa sekali. Karena di sini selain kita membangun aset, kita bisa mempunyai aset lagi Bu Esther. Dalam artian seperti ini, saya waktu mencapai posisi bronze pertama kali tuh Bu Esther. Waktu itu saya join di April 2017. Saya di Juni 2017 mencapai posisi bronze. Saat mencapai posisi pertama, saya langsung berani uang bonus itu saya pakai untuk mencicil satu apartemen di Alam Sutra, itu di Pacific Garden, pas di depan Mall Alam Sutra. Itu apartemen yang saya cicil, apartemen pertama saya. Karena saya apa? Karena kita harus pelajari dulu ya, yang namanya income itu ada active income, ada passive income, ada portfolio income. Aktif income itu di mana kita bekerja, kita dapat seperti tadi membatalkan waktu dari bisnis, dari bekerja. Sedangkan passive income seperti dari 3i, dari sewa-sewaan. Dan portfolio income ini daripada aset yang kita beli mengalami kenaikan. Nah itu tujuan saya tiga-tiganya harus tercapai, Bu Esther. Nah, jadi kenapa saya beli apartemen, saya pilih. Saya cicil apartemen dan saat ini juga sudah berjalan sekitar, lumayan ya Bu Esther ya, sudah masa laporan dari pihak developernya sudah mencapai 90%. Dan nanti mungkin tahun depan sudah siap disewakan lagi untuk menghasilkan income lagi buat saya gitu Bu Esther. Nah itu pertama. Lalu saat saya mencapai posisi silver di Oktober 2018, saya langsung memberanikan lagi mengambil 2 unit apartemen lagi. Itu saya cicil lagi dari bonus 3i. Karena memang cicilannya boleh dibilang saya sengaja ambil jangka panjang. Karena saya berpikir, saya bilang sama marketingnya loh, Pak ini mau dicicil dulu ya? Iya saya bilang ambil cicilan yang murah dulu. Karena saya yakin 2 tahun, 3 tahun lagi saya mencapai cross, saya akan lunasin. Saya sempat bercanda begitu dengan marketingnya. Nah jadi kita tertantang untuk benar-benar bisa serius menjalankan bisnis ini. Karena ada tantangan yang menentang kita sendiri. Nah itu pertama saya mencicil apartemen, yang kedua langsung saya cicil lagi apartemen, yang kedua saya ambil di Bintaro, di Transpark Bintaro. Lalu satu lagi saya ambil di Gading Serpong, di Colin Boulevard. Nah itu 3 apartemen yang saya cicil dari bonus 3i semuanya. Dan masih sisa untuk membayar premi saya setiap bulannya juga. Nah itu luar biasanya Bu Esther. Ini terbukti banget. Karena saya mau buktikan kalau memang dari bisnis ini bisa menghasilkan aset lagi yang akan membuat kita passive income secara real Bu Esther. Nah itu luar biasa Bu Esther. Nah. Wow, sangat menarik ya Pak ya. Jadi benar-benar bonus ya bisnis yang dikerjakan dengan autopilot ya, income-nya itu dibuat jadi investasi yang produktif lagi. Nah ini pola-pola orang-orang kaya yang perlu kita tiru sebenarnya. Jadi siapapun latar belakang Anda ya, buat teman-teman yang sedang menonton ini, latar belakang atau mungkin posisi kondisi ekonomi kita tidak memungkinkan, tapi ini sebuah pemahaman yang dari Pak Oto yang akan membuka pikiran kita bahwa nggak harus nunggu kaya dulu, duitnya banyak dulu, tapi justru apa yang masuk itu kita kelola dengan baik menjadi aset-aset produktif yang menghasilkan kembali. Ya mungkin let's say kayak kos-kosan lah ya Pak ya, bangun kos-kosan yang mendatangkan passive income juga. Nah baik Pak Oto, apa nih closing statement dari Pak Oto untuk kita semua di siang hari ini? Ya oke. Ya closing statement dari saya sendiri ya Bu Esther ya. Ya sebenarnya kita berjuanglah di bisnis tirai ini. Karena seperti saya bilang tadi, mungkin saat ini kita sedang di zona nyaman. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saat ini sedang viral. Ada seseorang yang mempunyai gaji 80 juta per bulannya. Begitu 2 bulan dirumahkan, apa yang terjadi? Rumah tangganya berantakan karena ada cicilan rumah mewah, cicilan mobil mewah yang tidak terbayarkan. Nah, kita perlu sadar bahwa 80% pertikaian dalam rumah tangga itu terjadi karena masalah keuangan, Bu Esther. Nah, jadi kita di sini, ayolah, kita berjuang di tirai ini, karena inilah suatu solusi di mana kita akan, boleh dibilang ya, untuk mencapai kebebasan keuangan, kebebasan waktu, dan udah pasti di tengah-tengah kondisi krisis seperti ini, kita pun tetap berpenghasilan. Jadi Bapak Ibu yang baru mendengarkan saya, yang baru mau ambil keputusan, yang sudah join di bisnis ini, bagi yang sudah join di bisnis ini, berjuanglah sampai menuju puncak Crown Agency. Dan kita pun semua terbuka lebar di bisnis ini, semua berpeluang di bisnis ini. Tinggal bagaimana cara kerja kita, bagaimana kemauan kita.
yang Bapak Ibu yang baru mendengarkan ini dan baru mau join, ambil keputusan saat ini juga. Karena yang namanya waktu itu tidak akan kembali lagi. Uang yang hilang boleh bisa didapat kembali, tapi waktu yang hilang tidak akan bisa kembali lagi. Nah itu closing statement dari saya, Bu Esther. Terima kasih.